Halo teman-teman, nama saya Alivia Fahira, saya dari kelompok 2 dan ini teman-teman saya. Abdurrahman Wahid dilahirkan pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur, atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Abdurrahman Wahid adalah politikus Indonesia dan ulama Islam yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat sejak tahun 1999 hingga 2001. Selain pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama, ia adalah pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau biasa disebut dengan PKB. Ia adalah putra Menteri Agama Wahid Hasyim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kehidupan sosial Indonesia mengalami perubahan ke arah toleransi dan pluralisme. Contohnya, yang pertama, pemerintah menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Yang kedua, membuka ruang kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Yang ketiga, mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Sebelum diskriminasi dihapus, etnis Tionghoa mengalami pembatasan terhadap mengekspresikan budaya dan identitasnya. Budaya Tionghoa seperti Imlek dan penggunaan aksara Mandarin dilarang di ruang publik, sehingga banyak warga masyarakat Tionghoa merasa terpinggirkan dan tidak bebas menunjukkan jati diri mereka. Setelah diskriminasi dihapus pada masa Gus Dur, etnis Tionghoa memperoleh kebebasan untuk mengekspresikan budaya dan identitasnya secara terbuka. Negara mengakui keberadaan mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang mendorong terciptanya kehidupan yang lebih adil, setara, dan toleran. Kebebasan berpendapat yang semakin terasa. Pada masa Gus Dur, masyarakat lebih berani menyampaikan kritik kepada pemerintah tanpa rasa takut. Pada masa Orde Baru harus menjadi lebih bebas, diskusi publik marak dan masyarakat mulai aktif menyuarakan aspirasi mereka. 3. Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Alasan Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua karena nama Papua dinilai lebih mencerminkan sejarah, budaya, dan jati diri masyarakat Papua dibandingkan dengan Irian Jaya yang identik dengan pemerintahan masa lalu. Selain itu, nama Papua juga dinilai lebih menghormati identitas dan martabat masyarakat Papua. Bersamaan dengan itu, bendera Papua menjadi dapat dikibarkan kembali dan menjadi kontroversi dalam negeri hingga saat ini. 2. Dinamika politik. Dinamika politik pada masa pemerintahan Gus Dur dinilai dinamis tetapi tidak stabil. Kebijakan Gus Dur pada bidang politik yang pertama mendorong demokratisasi, salah satunya dengan memisahkan antara TNI dan Polri sebagai upaya untuk mengatasi difungsi ABRI. Gus Dur memisahkan TNI dan Polri karena dalam negara demokratis, fungsi pertahanan dan keamanan harus dibedakan secara jelas. TNI berfokus pada pertahanan dari ancaman luar, sedangkan Polri berfokus pada keamanan dan penegakan hukum dalam negeri. Namun hubungan Presiden dengan DPR dan MPR tidak harmonis. Situasi politik semakin memanas karena adanya kasus Bulgate, penyalahgunaan dana 35 miliar dari Bulog, dan Brunei Gate, penyalahgunaan dana bantuan $2 juta dari Sultan Brunei. Walaupun Presiden tidak terlibat secara langsung, akan tetapi kepercayaan DPR dan MPR semakin menurun. Akhirnya pada tahun 2001, Presiden Gus Dur resmi diberhentikan. Dalam bidang ekonomi, saat itu Indonesia masih berusaha bangkit setelah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi dengan melakukan perubahan kebijakan atau reformasi ekonomi, memperbaiki sistem perbankan yang bermasalah, serta memberantas praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Namun, karena keadaan politik di Indonesia masih sering tidak stabil, banyak investor menjadi ragu untuk menanamkan modalnya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi belum bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Kebijakan Gus Dur di bidang ekonomi. Pertama itu membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. Tugasnya memberi saran ekonomi kepada presiden dan menanggapi masalah ekonomi masyarakat. Dan dua, tidak mengandalkan bantuan IMF. Indonesia ingin menunjukkan bahwa ia bisa mandiri. Tiga, kebijakan ekonomi lain seperti amandemen UU Bank Indonesia dan otonomi daerah, dan beberapa kebijakan menimbulkan protes. Empat, menurunkan kemiskinan melalui desentralisasi fiskal. Adapun program pembangunan desa seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sanitasi. Pemberhentian Gus Dur, DPR dan MPR mengadakan sidang istimewa. Gus Dur mengeluarkan dekret presiden yaitu membubarkan DPR, MPR, tetapi dekret tidak didukung TNI dan Polri. Akhirnya 23 Juli 2001 MPR memberhentikan Gus Dur. Megawati diangkat menjadi presiden ke-5 Republik Indonesia.